Fenomena manusia dan bencana. Permenungan ini menjadi bagian dalam perjalanan saya pulang dari Tapanuli Tengah, khususnya penampungan pengungsi kebun pisang, untuk kembali ke Jawa dan kini sudah tiba di Kediri. Dari semula saya meyakini bahwa derita manusia, apalagi karena bencana, sungguh tidak mengenal agama, suku, dan bahasa. Yang mestinya muncul adalah rasa kemanusiaan, baik dalam diri sendiri maupun dalam diri sesama, terutama mereka, para penyintas bencana. Syukurlah, apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri dan yang terasa kian kuat dalam getar nurani adalah kesadaran bahwa kemanusiaan itu satu adanya. Namun bersama itu tersingkap pula sedalam dan seluas mana kesadaran dan pengalaman personal dari setiap individu akan kemanusiaan yang adalah satu itu. Bersama itu, kedangkalan rasa kemanusiaan dan kesempitan atau kepicikan wawasan otentik, bukan mimetik atau tiruan, akan kemanusiaan pun menyeruak dengan sendirinya tanpa kesadaran personal dalam aneka ungkapan individu. Di sini primordialisme agamis, etnosentris, dan nasionalis narsistik muncul sangat dominan. Sekedar sebagai contoh, berikut ini percikan-percikan kecil. Seorang teman beragama Katolik sempat telepon saya dan menanyakan bagaimana situasi pasca bencana tempat saya hadir dalam respons psikososial. Setelah saya ceritakan suasana di Tapteng, saya pun mengatakan bahwa di Aceh bencana yang terjadi lebih parah. Teman itu spontan berucap, "Di Aceh lain, Romo, bencana di Aceh itu hukuman dari Tuhan." Saya pun spontan marah dan menegur dia. Itulah mindset atau pola pikir terbelit dosa, bukan mengatasi dan menyelesaikan masalah, namun malah menambah masalah. Nah, itulah kedangkalan agamis yang membelenggu kesadaran kemanusiaan. Ada lagi cerita dari tengah bencana. Ada seseorang yang marah-marah hendak mengusir atau mengganggu layanan kesehatan bagi para penyintas bencana ekologis di salah satu kampung di Tapteng. Ini bukan pelayanan gereja. Itu di sana, itu untuk pelayanan gereja, bukan di sini. Menanggapi amarah orang yang berpola pikir dangkal primordial agamis semacam itu, tidak perlu buang-buang waktu. Maka seseorang menjawab, "Tapi saya ini juga Islam." Orang yang tadi marah-marah pun segera pergi dan tidak datang lagi untuk mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat penyintas bencana. Orang berkemanusiaan dangkal itu tidak perlu tahu bahwa yang mengatakan "saya juga Islam" sebenarnya bukan orang Islam, tapi hanya pelayanan kemanusiaan. Ada contoh lagi dari antara penyintas bencana sendiri. Bermula dari belum kebagian voucher untuk mengambil paket berisi sandang dan pangan. Sebagian orang Katolik merasa disisihkan oleh para pembagi di lapangan paket dari Caritas, yang memang adalah karya kemanusiaan gereja bagi para penyintas bencana tanpa memperhitungkan apa agamanya. Karena itu, beberapa orang Katolik tersebut lalu berprasangka buruk pada agama lain. Maka saya bilang pada mereka, ini bukan soal agama, namun soal keterbatasan tenaga lapangan saat melakukan pendataan para penyintas. Nanti akan saya sampaikan agar kalian juga menerima voucher. Nah, jelaskan bagaimana dari kebutuhan primer
soal sandang pangan yang belum terpenuhi, muncul sentimen primordial agamis ke permukaan. Primordialisme etnosentris dan nasionalis narsistik pun menyeruak dalam berbagai bentuk. Terlebih di antara mereka yang sama sekali tidak hadir dengan hati bagi masyarakat penyintas bencana. Mungkin mereka hanya mendengar dari informasi sporadis tidak lengkap lewat medsos. Menyimak fenomena kemanusiaan dan bencana, timbul pertanyaan, sedalam dan seluas mana rasa kemanusiaan kita masing-masing di hadapan bencana ekologis ini? Saya jadi teringat pesan dan puisi John Donne, No Man is an Island, yang mau menyatakan bahwa manusia itu secara alami atau kodrati terhubung dengan keseluruhan dan saling bergantung, bukan terisolasi dan saling mengucilkan. Ya, kita saling bergantung dan tercipta untuk saling mendukung sebagai satu komunitas manusia demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bersama. Maka penderitaan atau tindakan seseorang mempengaruhi semua orang, membentuk bagian dari benua umat manusia yang lebih besar. Ungkapan dari puisi John Donne ini menekankan bahwa tidak ada orang yang benar-benar mandiri tanpa orang lain. Bukankah kita masing-masing lahir dari relasi kasih lelaki perempuan? No Man is an Island hendak menyoroti pentingnya empati, relasi, dan kemanusiaan bersama, seperti yang digambarkan juga dalam baris terkenal yang lain. Any man's death diminishes me because I'm involved in mankind. Kematian seseorang menggerus diriku, sebab aku terlibat dalam kemanusiaan yang satu. Lalu, berapa banyak derita manusia dan bencana yang harus terjadi untuk menyadarkan bahwa kemanusiaan kita itu satu? Paulus Suparmono, JM, Kediri, 17 Januari 2026.